فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu malam yang penuh ketenangan di kota Madinah, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya di pelataran masjid. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma tanah yang hangat dan suara dedaunan yang bergoyang pelan. Malam itu tidak seperti malam biasanya. Raut wajah Rasulullah tampak serius, sorot matanya teduh, namun memancarkan ketegasan. Para sahabat duduk melingkar di sekeliling beliau, diam dalam kesungguhan, menanti setiap kata yang akan terucap dari lisan yang tidak pernah berbicara kecuali kebenaran. Rasulullah mengangkat pandangannya ke langit malam yang bertabur bintang, lalu menunduk pelan, seolah menyusun kisah besar yang hendak beliau sampaikan. Dengan suara tenang, beliau berkata, akan datang suatu masa di akhir zaman ketika dunia diliputi oleh kekacauan, ketidakadilan menyebar luas, kezaliman menjadi pakaian para pemimpin, dan manusia kehilangan arah. Saat itu, Allah akan mengutus seorang pemimpin dari keturunanku, seorang laki-laki yang akan membawa kembali keadilan, seperti bumi pernah dipenuhi dengan ketidakadilan. Para sahabat saling memandang, wajah mereka menunjukkan keheranan, sekaligus ketertarikan yang mendalam. Rasulullah melanjutkan, namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia berasal dari keturunanku, dari garis keturunan Fatimah, putriku. Ia akan dibaiat oleh manusia di dekat Ka'bah, di kota suci Makkah, tepat di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Rasulullah diam sejenak. Suasana hening. Para sahabat menunggu dengan penuh harap. Lalu beliau kembali berkata, tetapi ia tidak akan mencari kekuasaan. Ia tidak akan datang dengan membawa ambisi dunia. Ia akan menolak baiat itu, tetapi manusia akan memaksanya untuk menerimanya, karena mereka telah lelah dengan penguasa-penguasa zalim. Wajah Rasulullah menampakkan kesedihan saat beliau menyebut tentang keadaan dunia di masa itu. Akan terjadi banyak fitnah sebelum kemunculannya. Perang, kehancuran, perebutan kekuasaan, dan umat Islam akan terpecah belah. Di tengah-tengah semua itu, Allah akan menetapkan ia sebagai pemimpin yang adil. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kebohongan. Rasulullah kemudian memalingkan wajahnya ke arah Madinah. Dengan suara lirih namun jelas, beliau berkata, kota Madinah akan ditinggalkan. Di masa itu, manusia tidak lagi mencari ketenangan di dalamnya. Mereka akan pergi meninggalkannya, seperti binatang liar meninggalkan sarangnya. Tidak akan ada yang tinggal di dalamnya, kecuali sedikit orang yang tidak memiliki pilihan lain. Para sahabat terperangah mendengar itu. Bagaimana mungkin kota yang menjadi tempat Rasulullah hidup dan wafat akan ditinggalkan? Namun, Rasulullah meneruskan, dan akan datang waktu di mana kota Makkah menjadi pusat kebenaran terakhir. Di sana, pasukan dari arah timur akan datang untuk menyerang, ingin menghancurkan Imam Mahdi. Tetapi, ketika mereka sampai di padang pasir antara Makkah dan Madinah, Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Tidak ada satupun yang selamat dari pasukan itu, kecuali satu orang yang akan menyampaikan kabar kehancuran mereka kepada manusia. Lalu, Rasulullah menatap satu persatu wajah para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, pegang teguhlah agama ini.
Sampaikan kisah ini kepada generasi setelah kalian. Ketika kalian melihat tanda-tanda itu muncul, ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Imam Mahdi adalah pemimpin yang akan memimpin umat ini dengan keadilan. Ia akan hidup selama 7 hingga 9 tahun, dan pada masa kepemimpinannya, keberkahan akan memenuhi bumi. Langit akan menurunkan hujannya, bumi akan mengeluarkan hasilnya, dan manusia akan hidup dalam kedamaian. Malam itu, suasana terasa begitu berat, namun penuh harapan. Kisah tentang Imam Mahdi dan kota-kota suci Makkah dan Madinah di akhir zaman menjadi bagian dari memori yang tidak akan pernah dilupakan oleh para sahabat. Mereka mengerti bahwa zaman itu belum datang, tetapi mereka percaya bahwa apa yang Rasulullah sampaikan adalah kebenaran yang kelak akan terjadi. Dan sejak saat itu, para sahabat pun meneruskan kisah ini dari generasi ke generasi agar umat Islam tidak kehilangan arah di tengah zaman yang penuh fitnah. Malam itu berakhir dengan keheningan yang dalam. Para sahabat pulang membawa kegelisahan dan harapan dalam dada. Kata-kata Rasulullah tentang Imam Mahdi dan rahasia kota Makkah dan Madinah menggema dalam ingatan mereka, seolah menjadi pesan abadi yang harus diwariskan. Di tengah kesunyian malam, mereka mengerti bahwa suatu saat dunia ini akan berada di ambang kehancuran. Namun Allah tidak akan membiarkan umat ini tenggelam tanpa petunjuk. Akan ada seorang pemimpin, bukan seorang nabi, namun seseorang yang Allah pilih untuk membimbing umat keluar dari kegelapan. Hari-hari berlalu dan berita tentang akhir zaman terus hidup dalam pengajaran para sahabat kepada tabi'in, lalu kepada generasi setelahnya. Dalam banyak riwayat diceritakan lebih rinci bagaimana Imam Mahdi akan muncul secara tiba-tiba di tengah kekacauan dunia. Akan terjadi perselisihan di antara para pemimpin dan munculnya fitnah yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Di tengah kerusakan politik, moral, dan agama, muncul seorang lelaki yang pada awalnya tidak dikenal dunia. Ia tidak tumbuh sebagai seorang pemimpin dunia, tidak pula sebagai tokoh politik. Ia adalah orang biasa, namun hatinya dipenuhi iman dan keadilan. Ia akan berlindung di kota Makkah, menjauh dari kekacauan dunia, mencari ketenangan di tengah rumah Allah yang suci. Namun, di sanalah, di tengah malam-malam yang sunyi dan hari-hari penuh doa, manusia akan mengenalinya. Para ulama, orang-orang syalih, dan pemuka-pemuka umat akan mendatanginya. Mereka akan memaksanya untuk menerima baiat. Dan meskipun ia enggan, Allah menetapkan ia sebagai pemimpin yang dinantikan. Di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim, di tempat yang menjadi pusat ibadah ribuan tahun lamanya, Imam Mahdi dibaiat sebagai pemimpin sejati. Sementara itu, kota Madinah yang pernah menjadi pusat cahaya dan ilmu berubah perlahan. Rasulullah telah memperingatkan bahwa kota ini akan kehilangan pesonanya bagi dunia. Saat kekacauan meningkat dan tanda-tanda akhir zaman muncul satu persatu, banyak orang akan meninggalkannya. Bangunan-bangunan tetap berdiri, tetapi ruh keilmuan dan keberkahan yang pernah menghiasi kota itu akan menipis. Pada suatu masa, kota itu akan benar-benar ditinggalkan hingga binatang buas akan berkeliaran bebas di antara reruntuhannya. Namun, kota Makkah tetap menjadi titik pusat pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Setelah Imam Mahdi dibayat, akan datang pasukan dari Syam atau dari arah timur, tergantung pada riwayat yang berbeda, untuk memeranginya. Mereka tidak datang untuk mencari kebenaran, tetapi untuk merusak dan menguasai. Namun, Allah menunjukkan kekuasaannya. Ketika pasukan itu memasuki tanah gersang di antara Makkah dan Madinah, bumi diperintahkan untuk menelan mereka. Tidak ada yang selamat, kecuali satu orang yang akan membawa berita kehancuran mereka ke seluruh penjuru dunia.
berita itu menjadi peringatan besar bagi umat manusia bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin yang benar dan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Setelah kejadian itu, Imam Mahdi mulai menegakkan hukum Allah dengan keadilan. Seluruh umat Islam bersatu di bawah kepemimpinannya. Ia tidak hanya memerangi para penzalim dan pemimpin munafik, tetapi juga membangun peradaban baru yang dilandasi iman dan kebenaran. Dunia yang sebelumnya dipenuhi dengan ketakutan, korupsi, dan kehancuran berubah menjadi tempat yang damai. Langit memberkahi dengan hujan yang cukup, bumi subur, dan manusia saling hidup dalam kejujuran. Namun, perjuangan belum berakhir. Di masa Imam Mahdi akan muncul pula Dajjal, fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Tetapi, sebelum itu, kedamaian yang dibawa oleh Imam Mahdi akan menjadi penenang bagi umat Islam. Ia akan bersekutu dengan seorang nabi yang diutus kembali ke bumi, yaitu Isa putra Maryam. Bersama-sama, mereka akan menegakkan kebenaran dan membinasakan kebatilan. Inilah kisah besar yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Sebuah kisah yang tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk diimani dan disampaikan turun-temurun. Karena hari itu akan datang, entah cepat atau lambat. Dan ketika dunia berada di ambang kehancuran, umat ini tidak akan pernah ditinggalkan tanpa pemimpin, karena janji Allah itu pasti. Setelah masa baiat dan awal kepemimpinan Imam Mahdi di kota Makkah, dunia perlahan mulai berubah. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang masih memiliki iman datang menuju tanah haram untuk menyatakan kesetiaan. Mereka bukan hanya rakyat biasa, tetapi juga para alim ulama, pemimpin kabilah, bahkan mereka yang sebelumnya tersesat dan kini mencari petunjuk. Imam Mahdi tidak datang dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kekuatan kebenaran yang menerangi hati manusia. Di awal kepemimpinannya, Imam Mahdi akan menghadapi banyak tantangan. Dunia saat itu berada dalam kondisi yang sangat rapuh, penuh konflik antar negara, perebutan kekuasaan, serta krisis moral dan spiritual. Di berbagai belahan bumi, umat Islam telah kehilangan arah. Banyak yang menyimpang dari ajaran yang lurus. Bahkan, beberapa pemerintahan yang mengaku Islam telah menjual agamanya demi kekuasaan dan harta. Namun, salah satu keajaiban besar yang terjadi di masa Imam Mahdi adalah kembalinya kejayaan Islam secara bertahap. Ia akan menata pemerintahan berdasarkan syariat Allah. Ketika keadilan ditegakkan, Allah menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Sungai-sungai kembali mengalir, tanah yang tadinya kering dan gersang menjadi subur. Hasil bumi melimpah, hewan ternak berkembang biak dengan sehat. Dan yang paling penting, hati manusia kembali merasakan kedamaian. Pada masa ini, kota Makkah akan menjadi pusat pemerintahan dunia Islam. Kota suci itu bukan lagi sekadar tempat ibadah, melainkan menjadi pusat peradaban. Orang-orang dari seluruh dunia akan datang, bukan hanya untuk haji dan umroh, tetapi juga untuk menimba ilmu, mencari keadilan, dan menyaksikan bagaimana Islam sejati ditegakkan. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, banyak wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan tirani akan dibebaskan dan disatukan dalam naungan Islam. Sementara itu, kota Madinah tetap berdiri, tetapi kemuliaannya tidak lagi seperti sebelumnya. Rasulullah telah menyampaikan bahwa Madinah akan ditinggalkan oleh penghuninya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa binatang buas akan berkeliaran di dalamnya dan suara-suara aneh akan terdengar dari reruntuhan. Namun, meskipun demikian, kota ini tetap menyimpan kehormatan yang agung, karena di dalamnya bersemayam jasad suci Rasulullah. Rasulullah juga telah memperingatkan bahwa di masa itu akan ada orang-orang munafik yang mencoba menguasai Makkah dan Madinah, namun mereka tidak akan pernah berhasil. Kedua kota ini akan dijaga oleh para malaikat
dan siapapun yang datang dengan niat buruk akan dihancurkan sebelum mencapai tujuannya. Inilah rahasia besar kota Makkah dan Madinah di akhir zaman, bahwa mereka akan tetap menjadi benteng terakhir iman meskipun dunia telah dikuasai oleh fitnah dan kerusakan. Di akhir masa kepemimpinan Imam Mahdi akan datang tanda besar lainnya, kemunculan Al-Masih Dajjal. Ia adalah fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Seorang manusia yang diberikan kemampuan luar biasa, yang dapat menipu pandangan manusia, menciptakan ilusi, bahkan menghidupkan orang mati, semua atas izin Allah sebagai ujian bagi umat manusia. Dunia akan kembali terguncang. Namun, sebelum Dajjal menguasai bumi, Allah akan menurunkan Nabi Isa putra Maryam dari langit. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di sisi timur Damaskus, mengenakan 2 kain berwarna kemerah-merahan, dan rambutnya meneteskan air seolah baru saja mandi. Ia akan bergabung dengan Imam Mahdi dan kaum muslimin untuk menghadapi Dajjal. Imam Mahdi akan menyerahkan kepemimpinan salat kepada Nabi Isa, tetapi Nabi Isa akan menolaknya dan mempersilakan Imam Mahdi memimpin sebagai bentuk penghormatan kepada umat Muhammad. Setelah Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa, dunia akan memasuki masa kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua agama akan tunduk kepada kebenaran Islam. Tidak akan ada lagi permusuhan, kebencian, atau pertumpahan darah. Bumi akan dipenuhi dengan berkah dan manusia hidup dalam ketentraman. Masa kepemimpinan Imam Mahdi tidak panjang, berkisar 7 hingga 9 tahun. Namun, dalam waktu yang singkat itu, ia akan mengukir sejarah besar. Setelah ia wafat, kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Nabi Isa hingga akhir masa dunia. Demikianlah kisah yang agung ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Sebuah kisah yang bukan sekadar cerita masa depan, melainkan peringatan dan pengingat bahwa di balik segala kekacauan dan kegelapan yang mungkin kita hadapi, Allah telah menyiapkan pertolongannya melalui Imam Mahdi. Dan kota Makkah serta Madinah akan selalu menjadi saksi dari perjuangan umat ini hingga hari kiamat tiba. Setelah wafatnya Imam Mahdi, dunia tidak serta-merta kembali ke dalam kegelapan. Cahaya yang telah ia nyalakan masih menyinari umat manusia. Nabi Isa putra Maryam melanjutkan perjuangan suci itu. Beliau bukan datang membawa syariat baru, tetapi meneruskan ajaran Rasulullah Muhammad. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah karena tidak ada lagi agama selain Islam yang akan diterima. Di masa kepemimpinannya bersama umat Islam, dunia akan menikmati kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tanah Arab yang sebelumnya panas dan kering akan menjadi hijau kembali. Padang-padang gersang akan berubah menjadi ladang-ladang subur. Sungai-sungai akan mengalirkan air yang jernih. Tidak ada lagi rasa takut di hati manusia. Anak-anak bermain dengan bebas, wanita berjalan tanpa rasa khawatir, dan orang-orang beribadah dengan tenang di masjid-masjid yang kembali makmur. Seluruh penduduk bumi akan hidup dalam suasana damai dan keadilan. Di masa itu pula, tidak ada lagi permusuhan antar bangsa. Perdagangan kembali jujur, orang-orang saling membantu, dan kekayaan tersebar secara adil. Satu hal yang paling mengagumkan, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, adalah bahwa manusia akan begitu berkecukupan hingga tidak ada satupun yang mau menerima zakat. Tidak ada lagi kemiskinan karena semua kebutuhan telah terpenuhi. Bahkan binatang buas pun akan hidup berdampingan dengan manusia tanpa saling mengganggu. Serigala akan berjalan bersama kambing, anak-anak akan bermain dengan ular tanpa digigit. Alam pun tunduk kepada perintah Tuhan karena pemimpinnya adalah seorang yang dipilih langsung oleh Allah. Namun, semua itu bukan akhir dari perjalanan umat manusia. Setelah beberapa waktu, Nabi Isa juga akan wafat. Beliau akan dimakamkan di samping makam Rasulullah di Madinah,
tempat yang mulia dan suci. Dan setelah itu, perlahan tapi pasti, dunia kembali berubah. Sedikit demi sedikit, manusia mulai melupakan petunjuk. Iman memudar, kebodohan merajalela, dan akhirnya tanda-tanda besar kiamat satu persatu mulai muncul. Salah satu tanda besar berikutnya adalah munculnya makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang telah dikurung oleh Zulkarnain ribuan tahun sebelumnya. Mereka akan menyebar ke seluruh penjuru dunia, menghancurkan segala yang dilewati. Tidak ada kekuatan dunia yang mampu melawan mereka, kecuali pertolongan langsung dari Allah. Nabi Isa dan kaum beriman akan berlindung di gunung-gunung, dan Allah akan membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dengan wabah yang dahsyat. Setelah mereka binasa, dunia akan kembali bersih sejenak. Namun, usia bumi tidak lama lagi. Angin lembut yang membawa kematian akan dihembuskan oleh Allah. Angin itu akan mencabut nyawa setiap orang yang memiliki iman dalam hatinya, bahkan sebesar biji sawi, hingga tak tersisa satupun orang beriman di muka bumi. Yang tersisa hanyalah orang-orang paling buruk yang hidup seperti binatang, tak mengenal lagi salat, puasa, atau nilai-nilai ilahi. Pada masa itulah perintah kiamat akan datang. Matahari akan terbit dari barat, lautan akan meluap dan mendidih, gunung-gunung akan hancur menjadi debu, langit akan terbelah, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, dan seluruh makhluk hidup akan binasa. Namun, sebelum semua itu terjadi, kita yang hidup hari ini masih memiliki waktu. Kisah tentang Imam Mahdi, Nabi Isa, dan tanda-tanda akhir zaman bukan hanya untuk diceritakan, tetapi untuk direnungi. Ini adalah peringatan dan petunjuk agar kita senantiasa kembali kepada jalan Allah, memperbaiki diri, dan mempersiapkan hati untuk menghadapi zaman yang penuh ujian. Karena Rasulullah telah bersabda, siapa di antara kalian yang menjumpai masa itu, hendaklah ia bergabung bersama Imam Mahdi, meskipun harus merangkak di atas salju. Begitu pentingnya peran Imam Mahdi, hingga perjuangan untuk menemuinya menjadi jalan keselamatan di tengah fitnah akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang teguh memegang agama ini, mencintai sunnah Nabi, dan siap menyambut pertolongannya ketika saatnya tiba. Setelah peristiwa-peristiwa besar akhir zaman berlalu, termasuk wafatnya Nabi Isa putra Maryam dan hancurnya Ya'juj dan Ma'juj, umat manusia memasuki babak terakhir dari sejarah dunia. Meskipun sejenak bumi menikmati kedamaian setelah kehancuran besar, ketetapan Allah tetap berjalan. Dunia ini tidak diciptakan untuk kekal, melainkan sebagai tempat ujian, dan setiap ujian memiliki akhirnya. Dalam masa-masa tenang itu, iman semakin memudar. Al-Quran satu demi satu dicabut dari dada-dada manusia. Pada awalnya, manusia melupakan ayat-ayatnya. Kemudian, mushaf-mushaf menjadi kosong. Tinta memudar, lembaran menjadi kosong, hingga tidak ada satupun yang mengenal firman Allah lagi. Masjid-masjid tetap berdiri megah, kubah-kubahnya menjulang, namun tidak ada lagi yang salat di dalamnya. Agama tinggal nama, sementara isinya telah hilang. Umat manusia kembali seperti dalam masa jahiliyah, bahkan lebih buruk. Mereka hidup tanpa petunjuk, tanpa arah, dan tanpa kesadaran bahwa kiamat sudah sangat dekat. Pada waktu inilah tanda-tanda terakhir mulai muncul dengan cepat. Salah satunya adalah munculnya api besar dari arah Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya seluruh makhluk, yaitu di Syam. Api itu tidak membakar, tetapi mengiringi. Ia memaksa semua manusia, mau tidak mau, bergerak menuju takdir akhir mereka. Dan kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Tiupan pertama membuat seluruh makhluk langit dan bumi tersentak. Gunung-gunung beterbangan seperti kapas, lautan mendidih dan tumpah ruah.
Langit terbelah, matahari digulung, dan bintang-bintang berjatuhan. Setiap makhluk hidup, dari malaikat hingga manusia, dari jin hingga binatang, semuanya mati, kecuali yang dikehendaki Allah. Bumi menjadi sunyi, kosong, tidak ada satupun suara. Waktu seakan berhenti. Lalu, setelah waktu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah, tiupan kedua dikumandangkan. Makhluk-makhluk kembali dibangkitkan dari kuburnya. Mereka berdiri dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, belum disunat, dalam kebingungan. Namun tiada seorang pun memikirkan hal itu, karena hari itu terlalu dahsyat. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan sejauh 1 mil. Keringat manusia bercucuran sesuai kadar amalnya. Ada yang tenggelam hingga mata, ada pula yang hanya basah di pergelangan kaki. Mereka berdiri menanti pengadilan yang maha dahsyat. Para nabi didatangkan, saksi-saksi dihadirkan, dan amal manusia ditimbang satu persatu. Tidak ada satupun amal tersembunyi, karena catatan-catatan telah terbuka. Tangan, kaki, mata, dan bahkan kulit menjadi saksi atas apa yang telah diperbuat di dunia. Di antara manusia yang dibangkitkan, akan ada wajah-wajah bercahaya, berseri-seri karena rahmat Allah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada iman, yang tidak menjual agama demi dunia, yang mencintai Rasulullah dan sunnahnya, serta yang tetap menjaga salat dan amal baik hingga akhir hayatnya. Dan di antara mereka pula akan ada yang termasuk golongan umat akhir zaman, umat yang meskipun tidak hidup di masa Rasulullah, namun mencintai beliau sepenuh hati, mengikuti ajarannya dengan ikhlas, dan rindu akan perjumpaan di Telaga Kautsar. Rasulullah telah bersabda bahwa beliau akan menanti umatnya di Telaga Kautsar. Barang siapa yang meminum dari telaga itu, tidak akan haus selamanya. Akan tetapi, akan ada pula orang-orang yang diusir dari telaga itu. Ketika Rasulullah mengenali mereka sebagai umatnya, Allah memberitahu bahwa mereka telah mengubah-ubah ajaran setelah beliau wafat. Maka, dengan penuh kesedihan, Rasulullah pun berkata, "Menjauhlah kalian. Hari itu adalah hari keputusan. Surga dibukakan bagi orang-orang yang beriman dan taat. Mereka masuk dengan penuh kebahagiaan, disambut oleh para malaikat dengan ucapan damai. Mereka memperoleh segala kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Dan di puncak kenikmatan surga, mereka diberi anugerah paling agung, melihat wajah Allah, Tuhan semesta alam. Namun, bagi mereka yang mengingkari kebenaran, menyembah hawa nafsu, dan menolak petunjuk, neraka menjadi tempat kembali. Neraka yang menyala-nyala, penuh siksaan, dan tidak pernah memberi kelegaan. Setiap siksaan adalah balasan setimpal atas perbuatan di dunia. Allah Maha Adil, dan pada hari itu tidak ada satupun ketidakadilan yang terjadi. Inilah akhir dari perjalanan manusia. Sebuah kisah yang dimulai dari surga, turun ke bumi, dan berakhir dengan kembali kepada Allah. Dan dalam setiap tahapnya, Rasulullah telah menyampaikan semuanya dengan jelas, tentang Imam Mahdi, tentang kota Makkah dan Madinah, tentang Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, dan akhirnya hari kiamat itu sendiri. Kita yang hidup hari ini memegang peran penting sebagai generasi yang bisa saja melihat tanda-tanda itu muncul dalam waktu dekat. Maka, persiapkanlah diri, perbanyaklah ilmu dan amal, bersihkan hati, pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika saat itu tiba, hanya iman yang mampu menjadi pelita di tengah kegelapan. Semoga kita termasuk dalam golongan yang dijanjikan kemenangan bersama Imam Mahdi, dijaga dalam barisan Nabi Isa, dan disambut oleh Rasulullah di Telaga Kautsar. Setelah pengadilan agung di padang mahsyar selesai dan setiap jiwa telah menerima balasannya, baik surga maupun neraka, segala urusan pun selesai. Alam semesta yang dahulu luas dan penuh kehidupan kini telah diganti dengan alam akhirat yang kekal. Tidak lagi ada siang dan malam. Tidak ada waktu yang berlalu sebagaimana di dunia.
kehidupan ini bukan lagi ujian, melainkan hasil akhir dari seluruh amal yang telah diperbuat. Bagi para penghuni surga, kehidupan di dalamnya adalah kedamaian yang tak terbayangkan. Mereka tinggal di istana-istana megah yang dibangun dari emas dan perak. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Sungai madu, sungai susu, sungai arak yang tidak memabukkan, dan sungai air jernih yang tidak pernah tercemar. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang dihiasi permata, dilayani oleh para pemuda surga yang tampan dan bersih, serta ditemani oleh bidadari yang bermata jeli, yang diciptakan hanya untuk mereka. Tidak ada lagi rasa lelah, tidak ada kesedihan, tidak ada iri hati. Semua yang mereka rasakan adalah kenikmatan dan kebahagiaan abadi. Lebih dari semua itu, yang paling agung dan paling ditunggu oleh penghuni surga adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu-waktu tertentu, penghuni surga akan dikumpulkan di suatu tempat, dan di sanalah Allah menyingkap hijabnya. Mereka akan melihat wajah Allah yang maha mulia. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi kenikmatan yang melebihi pandangan itu. Mereka pun berkata, "Ya Allah, setelah ini kami tidak menginginkan apa-apa lagi. Cukuplah kami telah Engkau izinkan melihat wajah-Mu." Sementara itu, bagi penghuni neraka, kehidupan menjadi siksaan yang tidak pernah berakhir. Kulit mereka terbakar, lalu diganti dengan kulit baru, agar siksaan bisa terus dirasakan. Mereka diberi makan buah zakum yang sangat pahit dan berduri. Minuman mereka adalah air yang mendidih, yang menghancurkan isi perut. Mereka berteriak memohon belas kasihan, tetapi tidak dikabulkan. Malaikat penjaga neraka berkata, "Bukankah telah datang kepada kalian para rasul dengan kebenaran, namun kalian mendustakan mereka?" Maka mereka dijawab, "Masuklah kalian ke dalam azab yang kekal. Sebagian dari mereka akan kekal selamanya, dan sebagian lainnya akan dikeluarkan sesuai kadar dosa mereka setelah disucikan oleh siksa." Mereka yang memiliki iman, meskipun sebesar biji sawi, akan dikeluarkan dari neraka berkat syafaat Rasulullah atau rahmat Allah, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Demikianlah akhir dari seluruh kisah kehidupan umat manusia. Sebuah kisah yang dimulai dari satu manusia di surga, yaitu Adam, lalu turun ke bumi, hingga akhirnya kembali kepada Pencipta. Sepanjang sejarah, Allah tidak pernah membiarkan manusia tanpa petunjuk. Ia mengutus nabi-nabi, rasul-rasul, dan akhirnya penutup segala risalah, Nabi Muhammad. Melalui beliau, umat manusia diberi gambaran lengkap tentang jalan hidup, tanda-tanda akhir zaman, dan kehidupan setelah mati. Dan di tengah semua kisah itu, ada tokoh besar yang menjadi kunci peralihan dari dunia yang rusak menuju zaman keemasan Islam di penghujung waktu, Imam Mahdi. Ia bukan nabi, bukan malaikat, tetapi seorang manusia biasa yang Allah pilih untuk membawa cahaya di saat gelap paling pekat. Dan dua kota suci, Makkah dan Madinah, menjadi panggung utama dari semua peristiwa besar itu, menjadi tempat munculnya kebenaran dan tempat hilangnya harapan palsu dunia. Maka, marilah kita hidup dengan penuh kesadaran. Dunia ini fana. Semua yang kita miliki akan pergi. Satu-satunya yang akan menyelamatkan kita adalah iman, amal saleh, dan kejujuran dalam mengikuti jalan Rasulullah. Persiapkan diri, keluarga, dan generasi kita agar ketika tanda-tanda itu datang, kita tidak menjadi penonton yang lalai, tetapi bagian dari pasukan kebenaran yang dijanjikan kemenangan. Semoga Allah menetapkan kita dalam barisan yang lurus, menjaga kita dari fitnah akhir zaman, dan mempertemukan kita dengan Imam Mahdi, serta memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab.